Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Erik. Selamat datang kembali di Evans Motor, tempat berkumpulnya mobil-mobil eksotis, mobil-mobil spesial di Indonesia. Dan kali ini saya bertemu Lamborghini yang sangat spesial karena ini adalah Lamborghini yang kemungkinan besar atau bisa hampir pasti menjadi future classic di masa depan, serta ini adalah salah satu Lamborghini terbuas yang bisa Anda beli dan Anda gunakan di jalan raya. Inilah Lamborghini Aventador SVJ Roadster. Tidak terasa Lamborghini Aventador sudah memasuki akhir usianya, dan Aventador selalu memiliki tempat yang spesial karena dia adalah Lamborghini V12. Line up Lamborghini V12 itu selalu menjadi mobil klasik, selalu menjadi mobil kolektor. Lihat saja Lamborghini Countach, Lamborghini Diablo, Lamborghini Murcielago yang kemudian terus diteruskan oleh Lamborghini Aventador yang keluar pertama kali di 2011, dan sekarang dia sudah memasuki akhir usianya, produksinya sudah dihentikan, dan setelah Aventador SVJ ini adalah Aventador Ultimae. Nah, tapi walaupun Ultimae itu tenaganya sedikit di atas yang SVJ, tapi SVJ ini adalah line up terakhir yang paling buas karena SVJ ini adalah Lamborghini Aventador yang track fokus, mirip dengan Huracan STO yang sebelumnya saya review di Evans Motor, yang sekarang sudah lebih dari 1 juta orang yang melihat video mobil tersebut. Tapi itu basisnya Huracan. Kalau basisnya Huracan saja bisa menjadi buas seperti Huracan STO, bayangkan apalagi Lamborghini Aventador SVJ yang merupakan versi track focus dari Aventador. Dan perubahannya bukan sekadar di mesin, perubahannya cukup banyak. Bukan sekedar gimmick menambahkan aksesoris untuk edisi-edisi terakhirnya, tapi memang dibuat oleh engineer untuk benar-benar track fokus. Nah, kita akan lihat apa saja perbedaannya dibandingkan Lamborghini Aventador biasa. Tapi ini saya mau beritahukan dulu bahwa SVJ itu ada 2 model, yang coupe dan yang Roadster. Yang coupe itu keluar tahun 2018 pertama kali di dunia, sedangkan yang Roadster ini keluar pertama kali di 2019 dan akhir produksinya itu di 2021 karena tidak sampai 900 unit diproduksinya. Bahkan di sini ada tulisannya hanya 1 dari 800 unit Aventador SVJ. Jadi yang ada di Evans Motor ini adalah yang Roadster. Kemudian catnya ini adalah cat yang keren sekali, hijau muda doff. Mirip dengan Lamborghini Huracan STO, cuman yang STO itu lebih tua, yang ini sedikit lebih muda. Keren sekali. Nah, sekarang kita lihat bedanya SVJ dan Aventador biasa. Biasanya kalau saya mau mereview bagian depan mobil tuh saya cukup jongkok, tapi ini mobil sangat-sangat rendah. Ini ground clearance depannya bahkan cuma segini. Dan dari depan ini saya terpaksa harus mereview sambil duduk bersila supaya lebih gampang. Nah, bumper depan ini berbeda total dibandingkan Aventador. Kalau Aventador itu seperti ini bentuknya, yang mana sebenarnya saya melihatnya sudah cukup agresif, tapi ternyata untuk di SVJ ini diubah total, dan ini carbon fiber, serta di sini ada tulisan ALA. ALA ini kalau nggak salah singkatannya Aerodinamika Lamborghini Attiva. Jadi ini adalah paket aerodinamika yang aktif, jadi bukan cuman pasif. Jadi seperti di sini ada sayap-sayap dari carbon fiber yang bisa berubah sudut dan bahkan bisa menutup, sehingga bisa Anda pilih atau komputer yang memilih untuk downforce lebih baik atau hambatan yang lebih rendah. Jadi dia paket aerodinamika yang sudah dikendalikan oleh komputer, jadi dia bisa aktif ininya sudut-sudutnya semua. Kemudian di sini juga ada air vent, dan semua bolongan-bolongan ini sama seperti Huracan STO, bukan hanya gimmick, tapi mereka memang
didesain untuk membelah udara dengan lebih baik. Kemudian bodi juga sekarang sudah makin banyak yang menggunakan carbon fiber sehingga beratnya itu berkurang 50 kg dibandingkan Aventador yang biasa. Tapi untuk unit yang di Evans Motor ini ada tambahan option lagi. Ini bagian depan ini sudah carbon fiber, kemudian atapnya ini juga sudah carbon fiber. Nah, kalau Anda tanya nih atapnya kemana? Atapnya saya simpan di satu tempat, tapi itu akan nanti kita lihat. Kemudian ini spion juga sudah carbon fiber. Ini paket aerodinamika yang di bawah ini. Side skirtnya ini juga sudah full carbon fiber. Dan di sini ada stiker SVJ. Singkatannya itu Super Veloce Jota. Super Veloce itu artinya sangat-sangat kencang. Dan J itu Jota itu diambil dari nama satu kelas di balap FIA ya. Jadi untuk mencerminkan bahwa mobil ini memang sudah track ready. Nah, kemudian kita bagian belakang. Wah, bagian belakangnya juga berbeda total dengan Aventador biasa. Aventador biasa itu ada knalpot di bagian tengah ini, satu knalpot yang cukup besar. Tapi sekarang tidak ada, sekarang digantikan paket aerodinamika semua. Ini sebenarnya kalau plat nomornya agak menghalangi sedikit karena di sini ada diffuser, dan ini diffuser bukan gimmick, diffuser yang benar-benar bisa meluruskan aliran udara sehingga tidak menimbulkan turbulensi dan mobil itu bisa makin menapak ke tanah. Nah, ini adalah knalpotnya, jadi dua di kiri dan di kanan, tidak lagi di bawah tengah tapi ada dua seperti ini mirip seperti yang dimiliki oleh Huracan STO. Dan knalpot ini juga berbeda, bukan masalah di suaranya karena Aventador biasa suaranya juga sudah menggelegar, tapi knalpot ini bilang bahwa responsnya lebih baik. Jadi dia membuat back pressure lebih sedikit yang membuat RPM itu lebih cepat naiknya. Nanti kita akan nyalakan mesinnya, tapi kita lihat dulu. Kemudian di sini, wah, ini bolong, bener-bener bolong. Anda bener-bener bisa langsung menyentuh radiatornya. Jadi ada radiator itu untuk pendinginan mesin, pendinginan oli, dan pendinginan fluida-fluida yang lainnya. Itu banyak sekali radiator yang itu terbuka semuanya, jadi memberikan efisiensi pendinginan yang optimal. Kemudian ini sayapnya juga karbon, dan ini sayap pintar ya. Jadi di bawah sini ada ventilasi dan dia terintegrasi dengan kap mesinnya yang angle-nya, sudutnya ini sudah diubah sedikit supaya angin itu bisa mengenai sayap. Begitu angin itu bisa mengenai sayap, sayap itu bisa efektif menjalankan fungsi aerodinamikanya. Nah, di bagian sini ini ada ventilasi di bagian bawahnya, dan ventilasi itu bisa membuka dan menutup secara otomatis. Bisa membuat downforce bertambah atau hambatan downforce bertambah. Biasanya kan hambatan bertambah, dia bisa membuat downforce bertambah atau hambatan anginnya berkurang sesuai dengan kondisi mobil. Kalau dia lagi lurus, dia akan membuat settingan yang hambatannya berkurang. Kalau dia lagi mendukung, dia akan membuat settingan yang daya cengkeramnya atau downforce-nya itu bertambah. Nah, itu sistem ALA itu, dan itu pertama kali diterapkan Lamborghini di Aventador SVJ ini. Kap mesinnya ini carbon fiber, dan mesinnya hanya kelihatan sedikit ya. Di sini ada kaca, dan kalau Anda mau buka kap mesinnya, ini agak repot karena Anda harus pakai kunci ini. Dan kunci ini wah, untung sekali tidak dikunci gitu ya. Kalau dikunci kita harus putar dengan kunci ini, tapi ini tidak. Nah, tapi ini juga masih repot karena ini dia kuncinya, sorry. Salah, itu posisi terkunci. Ini posisi terbuka. nggak simple buka kap mesinnya. Ini mungkin udah dibuka ya. Untung udah dibuka. Kalau tidak, Anda harus kunci seperti ini. Oke, sekarang kita harus ngangkat.
Kayaknya saya harus minta bantuan satu orang. Cahyadi, videografer baru. Ya. Ya, pegang bawahnya. Wow, mesin V12 6500 cc tanpa turbo. Nah, ini juga kemungkinan kenapa Aventador SVJ ini bisa menjadi future classic, karena kita nggak tahu Lamborghini ke depannya seperti apa. Karena Lamborghini hanya satu dari sedikit pabrikan yang masih mempertahankan naturally aspirated engine, sedangkan tuntutan dunia sekarang sudah elektrifikasi. Bahkan salah satu Lamborghini yang berbasis Aventador, yaitu Lamborghini Sian, itu juga sudah menggunakan mesin hybrid. Nah, ini masih pure NA. Kalau di Aventador biasa pertama kali muncul itu tenaganya 700 HP. Yang ini tenaganya sudah naik banyak, 770 HP dan torsi 720 Nm. Yang tenaganya itu disalurkan ke 4 roda karena ini adalah all wheel drive lewat transmisi yang masih old school. 7 speed otomatis single clutch. Jadi dia bukan dual clutch seperti yang ada di Huracan, tapi single clutch. Dan itu saya sudah pernah merasakan sendiri. Sensasinya ketika pindah gigi itu kita terantuk terus, kejeduk terus kepalanya ke belakang, yang membuat mobil ini dari keadaan standar saja, Aventador standar itu sudah seperti banteng yang sangat buas. Apalagi ini banteng yang lebih buas dengan tenaga lebih besar, dengan bobot lebih enteng. Nah, hasilnya performa juga meningkat. Kalau Aventador biasa itu di 3,0 sampai 3,1 0 100-nya, sekarang ini 0 100-nya menjadi 2,8 detik. Top speed 352 km per jam. Tapi SVJ bukan hanya masalah 0 100 dan bukan hanya masalah top speed, tapi bagaimana dia bisa menghasilkan waktu terbaik ketika melewati trek. Dan mobil ini sudah teruji ketika dia keluar pertama kali SVJ ini dites di Nürburgring, waktunya mengalahkan record holder pada saat itu, yaitu Porsche 911 GT2 RS. GT2 RS itu bahkan lebih kenceng dari GT3 RS. Waktunya dilewati lebih cepat si Aventador SVJ ini. Dan artinya itu bukan hanya karena mesin, tapi juga suspensi. Ini misalnya, ini anti roll bar-nya dia, stabilizernya, dia 50% lebih keras dibandingkan Aventador biasa, artinya dia akan lebih stabil. Kemudian ini sistem suspensinya, lihat suspensinya seperti Formula ya, yang bisa diatur kekerasan dan kelembutannya itu juga ditune ulang untuk untuk aplikasi yang lebih pas untuk di track. Ini bisa jadi V12 NA terakhir yang dijual di pasaran, makanya kenapa Aventador ini sekarang banyak diburu kolektor, karena mungkin harganya akan bisa sangat bertahan sampai kapanpun. Kemudian di sini juga ada ventilasi udara, semuanya benar-benar untuk aerodinamika yang lebih baik. Kemudian di sini juga di area di dekat mesin. Kemudian kalau Anda lihat di bodi sini, ini juga berbeda dibandingkan Aventador biasa. Nah, tapi ini ada Anda harus hati-hati kalau bawa mobil ini, apalagi kalau ke sirkuit atau ke jalan yang banyak kerikilnya. Ini kerikilnya bisa masuk ke dalam ini, karena ini untuk mengoptimalkan pendinginan, dia jaring-jaringnya itu besar, yang artinya gampang juga masuk kerikil-kerikil. Dan ini untuk membersihkannya Anda harus melepas panel ini ya, jadi pakailah di tempat yang bersih. Depan masuk, belakang masuk. Belakang udah masuk belum? Yang situ belum masuk? Udah. Diklik. Bisa. Aktivitas buat melepas kap mesin aja bikin deg-degan, karena ini pasti harganya mahal sekali kap mesin karbon fiber ini. Kemudian atapnya sangat-sangat tidak praktis, karena atap ini terdiri dari 2 bagian dan masing-masing harus
dibuka secara manual. Di sini ada kait penguncinya, dan walaupun dia nggak terlalu berat lagi ya karena sudah carbon fiber yang di mobil ini, tapi itu satu-satu harus diangkat dan ditempatkannya di mana? Minimal nggak ditinggal di rumah lah, karena dia ditempatkan di sini. Jadi ini ada 2 atap di sini, dan di sini sudah ada tempatnya, dan masangnya juga tidak mudah, harus hati-hati. Anda nggak pengen membuat atap carbon fiber yang sangat indah dan sangat mahal ini lecet hanya karena ceroboh dalam memasangnya. Anyway, kalau atap ini dipasang di atas, Anda punya bagasi 140 liter, yang mana itu cukup oke lah untuk sebuah Lamborghini gitu ya. Dibandingkan yang Huracan STO kemarin, hampir tidak ada tempat, yang ini masih ada 140 liter, dan syaratnya adalah atap harus dipasang. Nah, karena atapnya ini sulit untuk membuka tutupnya, Anda bisa lihat kan tadi footage-nya ketika staff dari Evans Motor melepas ini butuh sampai 3-4 orang untuk melepasnya. Jadi kayaknya kalau kita jalan keluar pakai ini mendingan atapnya ditutup. Kecuali kita yakin sekali nggak akan hujan. Karena begitu kita jalan dan hujan, sangat lama untuk menutupnya kembali. Dan Anda nggak pengen mobil ini interiornya kehujanan, karena ini interiornya luar biasa. Sekarang kita lihat interiornya. Lihat ini, sementara di luarnya itu dipenuhi karbon, dalamnya juga ini panel carbon fiber, kemudian ada dry carbon di box tengahnya, di bagian belakang kursi ini juga carbon fiber, instrumen ini juga pelindungnya carbon fiber, dan sisanya Alcantara. Ini jadi ada kulitnya tuh hanya sedikit, sisanya tuh Alcantara yang benar-benar terlihat mewah. Tapi kalau kehujanan ya bisa rusak. Jadi jangan sampai kehujanan. Alcantara juga ada di dashboard. Kemudian yang beige di dashboard itu adalah kulit, tapi ini warnanya terang, dan saya diizinkan masuk ke dalam dengan kondisi seperti ini. Diizinkan buat nyalain mesin juga, tapi saya kok rasanya sayang ya ngelihat jok Alcantara dengan warna yang terang seperti ini, tidak ada lecet sama sekali, karena suatu waktu ada orang yang akan membeli mobil ini dari Evans Motor, dan saya pengen orang tersebut mendapatkan mobil yang benar-benar 100% tanpa cacat. Jadi etis-etisnya saya akan tutupin dulu. Kalau gini kan lebih nyaman saya ininya. Bukan lebih nyaman, lebih tenang hati itu. Karena saya kalau beli mobil seperti ini juga saya menginginkan tidak ada bekas kotoran, tidak ada baret sama sekali di mobil. Saya harus jaga seperti ini mobilnya. Oke, sekarang kita naik ke dalam. Kuncinya saya taruh dulu. Naiknya itu nggak bisa standar seperti ini ya. Kita seperti ini. Jangan sampai gores, sepatu saya kotor. Oke. Posisi duduk sama seperti normalnya Aventador. Seperti supercar sejati ya. Anda duduk itu rendah. Ini jok bisa diatur secara elektrik. Kemudian untuk pengaturan tilt dan teleskopik juga. Aduh, enak sekali ini posisi berkendaranya. Tapi memang kaki agak sedikit ke tengah, karena di kanan itu ada dry carbon fiber juga. Itu untuk ini ya, untuk ruangan roda. Kemudian di sini start stop ala Lamborghini yang seperti peluncur misil ini tetap ada. Setirnya Alcantara, dan instrumennya juga sudah full digital. Ini audionya juga sudah yang premium ya di sini, serta dia karena untuk mengurangi bobot, lihat ini full carbon fiber, dan ini penarik pintunya seperti ini, hanya tali seperti ini. Oke, kita tutup. Oke, siap. Sekarang kita nyalain.
Bismillahirrahmanirrahim. Jadi begitu nyalain, itu nggak langsung nyala ya. Dia ada sekitar 2-3 detik, dia cek dulu semua sistem, udah oke baru dia nyalain. Nah, ini walaupun sama-sama digital, tapi untuk yang SVJ ini agak beda. Di sini ada sistema ALA. Jadi dia bisa memperlihatkan kondisi sistem aerodinamika aktifnya lagi bekerja atau tidak, itu bisa kelihatan di sini. Oke. Mode berkendara di sini ada mana di sini? Ya, ada Strada, artinya untuk normal di jalan raya. Ada Sport, ada Ego. Ego ini bukan Eco ya. Jadi ini kalau Sport, kemudian ada Corsa untuk di track, kemudian ada Ego. Ego itu bisa kita atur sendiri. Jadi egonya kita aja, kita bisa atur sendiri mau suspensinya seperti apa, mesinnya seperti apa. Nah, kita masak ke yang mode paling ganas yaitu Corsa. Di sini sekarang kita akan coba gas. Itu gas baru 10%, nggak nyampe 10%, baru sampai 3000 rpm. Itu padahal pas idle itu sepi ya, suaranya tuh nggak terlalu berisik, tapi begitu digas, itu 5.500, masih 5.500. Berani naikin lagi, kita coba 7.500. Ini adalah salah satu mobil dengan suara paling indah V8, V10. Nggak ada yang seindah suara V12. Bahkan banyak pemilik Aventador itu memperlihatkan ketika dipakai malam-malam, dipakai akselerasi, itu suka ada letupan-letupan yang mengeluarkan api. Bahkan pernah sampai ada satu Lamborghini Aventador, gara-gara dia sering ngegas-ngegas dan ngeluarin api, keseringan, sampai dia nggak sadar panel bagian belakangnya itu kebakar. Ini emang mesin yang sangat-sangat buas. Dan Anda akan sangat-sangat, gimana melukiskannya dengan kata-kata ya, Anda akan merasa sangat sepadan semua uang yang Anda keluarkan ketika dengar suara mesin V12-nya. Ya, kalau Anda punya uangnya ya. Nggak pernah gagal buat menggetarkan jiwa saya. Berapa konsumsi bahan bakarnya? Saya sudah pernah tes Aventador dan 1 dekat ya. Tapi itu nggak relevan untuk Aventador karena Anda akan rela berapapun bensin yang Anda buang untuk mendengar suara dan raungan seperti itu. 1 dekat, 1 sangat-sangat dekat. Oke, sekarang kita akan, nah ini ada, Lamborghini itu bekerja sama dengan Audi. Jadi minimal untuk sistem elektroniknya, sistem AC-nya itu mengambil dari Audi. Tapi tetap saja ini, ini tombol-tombol ini kan mirip dengan ada yang di Audi. Dan ini juga sistem entertainment-nya juga mirip gitu. Tapi Anda nggak akan terlalu banyak inilah. Oke, kita matiin mesin, fan-nya masih nyala. Tapi Anda nggak akan menghabiskan banyak waktu lah untuk mengutak-ngatik audio atau mengutak-ngatik entertainment system. Karena ketika Anda naik Aventador ini, apalagi yang tipe SVJ, Anda hanya ingin fokus berkendara, menikmati kegilaan Lamborghini, menikmati hasil kerja engineer yang membuat mobil ini menjadi lebih lincah, lebih kencang, dan lebih sigap di track. Dan Anda nggak akan peduli lagi dengan musik. Anda lebih baik mendengarkan musik dari mesin 12 silindernya. Tidak ada cruise control, nggak perlu juga di mobil ini. Tidak ada sistem radar, nggak perlu juga di mobil ini. Ini benar-benar salah satu supercar. Bahkan yang udah dekat ke hypercar gitu ya.
yang masih sangat murni. Nah, kemurnian serta kebuasan dari Lamborghini Aventador ini yang membuat walaupun sudah lebih dari 10 tahun sejak mobil ini diluncurkan, tapi setiap kali ada Lamborghini Aventador di jalan, kita akan selalu menolehkan kepala. Mobil ini bagaikan timeless. Waktu tidak bisa membuat mobil ini terasa usang. Mobil ini selalu terasa eksotis. Dan Lamborghini Aventador SVJ ini membawa Aventador ke level berikutnya. Lebih garang, lebih aerodinamis, lebih kencang di trek, mesinnya lebih besar tenaganya, serta eksklusivitasnya lebih baik. Saya sih nggak heran kalau mobil ini akan segera habis dan harganya akan bertahan terus dan bahkan mungkin 10, 20, 30 tahun lagi akan menjadi salah satu collector's item yang paling dicari. Nah, untuk Anda yang ingin keterangan lebih lanjut mengenai Lamborghini Aventador SVJ LP 780-4 Roadster ini, Anda bisa hubungi Ivans Motor. Anda silakan DM ke Instagramnya Ivans Motor di sini. Nanti akan dilayani oleh staff dari Ivans Motor. Anda bisa bertanya semua detail dari mobil ini. Jadi begitu saja. Selalu senang ketemu Aventador. Video ini jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Eri jika Anda belum. Oh ya, Ivans Motor juga ada channel YouTube-nya, silakan di subscribe juga. Follow Instagram saya @fitra.eri. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.